Pak Camat membeli tomat. Tidak lupa membeli alpukat. Cakep. Kalau kalian ingin selamat di dunia dan akhirat, maka jawablah salam saya dengan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. First of all, pertama-tama, let us pray and thanks to Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala who has given us, yang telah memberikan kepada kita some mercies, berkat, and blessing, dan juga hidayah. Good, ialah Tuhan, the King of the King, Raja di atas raja-raja, the Lord of the Lord, dan penguasa di atas para penguasa-penguasa. Dialah Allah Subhanahu wa taala, given me, yang telah memberikan kita semua nikmat-nikmatnya, so we can attend, sehingga kita bisa berkumpul in place, di tempat yang penuh berkah, and good condition, dengan kondisi yang baik, and happy situation, dan situasi yang baik. Secondly, yang kedua, my best and salutation, salam dan salawat always be given, selalu kita berikan to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He has guided us, dialah Nabi yang telah membimbing kita from the darkness to the lightness, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur, from the jahiliyah era to the Islamiyah era, dari alam kejahiliaan menuju alam keislaman, minaz zulumati ilan nur au ila siratil mustaqim. Namely, Islam religion, yaitu agama Islam, that is we love, yang kita cintai semua. The last, yang ketiga, I don't forget, saya tidak lupa to say, untuk mengatakan thanks so much, terima kasih banyak to the Miss of Ceremony, kepada ibu atau ustazah pembawa acara, the Miss Ustazah Mu'ashifah Syam, who has a good time, yang telah memberikan saya waktu yang sangat baik to speak, untuk berpidato in front of you all, di depan kalian. Adapun materi yang sempat kami bawakan pada kesempatan kali ini, tapi sebelum itu kami ingin memperkenalkan cara berdakwah kami, yaitu cara berdakwah Ustaz Abdul Das'ad, dalam kurung Abdul Somad dan Das'ad Nabi. Adapun materi yang sempat kami bawakan pada kesempatan kali ini, yakni yang berjudul Membangun Dakwah di Era Digital. Sekali lagi, membangun dakwah di era digital. Dewan juri yang arif dan bijaksana, para hadirin yang kami banggakan, era digital ini merupakan era atau zaman yang menjadi puncak terbesar ujian bagi umat manusia. Mengapa tidak? Apa yang kita inginkan, apa yang kita cari, semua terkumpul dalam teknologi digital. Mulai dari yang paling baik sampai yang paling buruk, semua terdapat pada era teknologi digital. Bahkan survei dunia membuktikan 70% lebih umat manusia itu menggunakan yang namanya teknologi digital. Tidak heran ketika zaman sekarang ini bisa hancur, bisa rusak karena yang namanya teknologi digital yang disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Mulai dari anak kecil sampai yang paling dewasa, semuanya tidak pernah berhenti memainkan game online, judi online, serta pinjaman online itu terjadi
karena semua dampak buruk yang terdapat pada teknologi digital. Tidak hanya itu para jemaah. Teknologi digital dapat merungkup kebahagiaan setiap umat yang ada di manusia, yang ada di umat, yang ada di permukaan bumi. Dari Sabang sampai ke Merauke, dari timur sampai ke barat, semua aib yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, akan tetapi ketika kita subscribe, comment, and share, kita akan bisa mendapatkan semua apa yang kita inginkan. Maka daripada teknologi digital ini, muak rasanya kami mendengar seorang bapak memperkosa anaknya sendiri, kakak berhubungan intim dengan adik kandungnya, bahkan anak tega memperkosa ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dewan juri yang arif dan bijaksana, para hadirin yang saya muliakan, daripada itu, dari beberapa fakta-fakta yang tidak sebutkan di atas, perlu kita ketahui bahwasanya kita perlu membentengi diri kita daripada yang namanya rusaknya teknologi digital. Salah satu cara gitu untuk menutupi, untuk membentengi diri kita daripada hancurnya teknologi digital, tak lain dan tak bukan adalah dengan mengembangkan media-media dakwah. Sedangkan dakwah di dalam Al-Quran dikatakan sebagai ta'muruna bil ma'ruf, saling mengerjakan yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, serta mencegah dari yang namanya kemungkaran. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, tepatnya pada Quran surah Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari yang namanya kemungkaran, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. dari ayat tersebut, para hadirin, kita bisa simpulkan bahwasanya salah satu cara terbaik untuk mencegah diri daripada kemungkaran adalah dengan media dakwah. Dan dari ayat tersebut kita bisa simpulkan 3 hal. Yang pertama, dengan dakwah kita bisa membentengi diri sendiri dan orang lain dari yang namanya dosa dan maksiat. Yang kedua, kita bisa dengan dakwah kita bisa menjadi khairul ummah, yaitu umat yang terbaik. Yang ketiga, dengan dakwah kita mampu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tadi beberapa dampak buruk dan cara menanggulanginya, yaitu dampak buruk daripada teknologi digital dan cara-cara bagaimana membentengi diri untuk supaya tidak terjerumus kepada rusaknya teknologi digital. Demikianlah syarahan Al-Quran yang sempat kami bawakan pada kesempatan kali ini.
dan izinkan kami menutup syarahan Al-Quran ini dengan sebuah pantun. Pergi ke warung membeli es batu, mulainya ketemu Bu Yuli. Kalau memang masih ada waktu, insya Allah kita akan bertemu kembali. Sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.